China memberikan perlawanan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang mendorong perang dagang antar dua negara adidaya itu. Negara berjuluk tirai bambu itu mulai menerapkan larangan ekspor sejumlah produk tambang langka ke Amerika Serikat. Perang rantai pasokan itu tak hanya berdampak pada sektor teknologi dan produk sipil, namun juga bidang militer Amerika Serikat. Lantas, apa alasan China tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor ke Amerika Serikat dan bagaimana sebenarnya isi kebijakan itu? Jadi, perang dagang antara China dan Amerika Serikat sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa waktu belakangan. Namun, menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari 2025 mendatang, hawa persaingan antara China dan Amerika Serikat semakin kentara. Pasalnya, pada periode pertama masa jabatannya pada 2017 sampai 2021, Trump telah meninggalkan jejak persaingan melalui kebijakan-kebijakannya yang keras terhadap China. Sinyal persaingan semakin kentara usai Trump melemparkan ancaman dalam akun sosial medianya pada Senin 25 November 2024. Trump menyatakan dirinya akan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi terhadap Kanada, Meksiko, dan China pada hari pertama dirinya menjabat sebagai presiden pada 20 Januari 2025. Kenaikan tarif itu menjadi hukuman atas perdagangan ilegal narkoba khususnya fentanyl. Trump menuduh bahwa China membiarkan para pelaku pengedar fentanyl melancarkan aksinya di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat ke-45 itu juga mengancam akan meningkatkan 10% tarif bea masuk terhadap seluruh produk China. Tuduhan itu pun langsung dibantah oleh Duta Besar China untuk Amerika Serikat, Liu Pengyu. Namun, tak perlu menunggu Trump dilantik, pemerintah Joe Biden pun telah menerapkan kebijakan yang keras terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China. Tak hanya sekali, Biden telah menerapkan sejumlah larangan dan pengetatan terhadap produk China yang masuk ke Amerika Serikat selama masa pemerintahannya. Contohnya pada Senin 2 Desember 2024 lalu. Hari itu, pemerintahan Biden telah mengumumkan akan memperluas pembatasan ekspor teknologi ke China. Biden telah melarang sejumlah penjualan chip dan mesin dalam kebijakan tersebut. Dalam aturan terbaru itu, Amerika Serikat juga telah memasukkan lebih dari 100 perusahaan China ke dalam daftar perdagangan terbatas. Ini adalah langkah masif ketiga yang telah diambil pemerintahan Biden dalam 3 tahun terakhir. Tujuannya tak lain untuk mencegah China mengejar kemutahiran teknologi Amerika Serikat. Selain itu, Biden juga telah membatasi investasi Amerika Serikat ke sejumlah industri di China dan mempersulit penyaluran kendaraan listrik Beijing ke Washington. Sebagai tanggapan, China tak tinggal diam. Kira-kira balasan apa yang diberikan China? Sebagai balasan, pada Selasa 3 Desember 2024, China mengumumkan akan membatasi sejumlah ekspor mineral langka ke Amerika Serikat. Mulai dari gallium, germanium, antimon, baja tungsten, dan material langka lainnya. Selain itu, China juga akan memperketat ekspor grafit. Padahal, material-material itu memiliki peran penting dalam pembuatan alutsista di bidang militer dan juga produk-produk sipil Amerika Serikat. Ditambah, China merupakan produsen bahan baku semikonduktor dan teknologi canggih terbesar di dunia. Jika China memutuskan untuk memperketat ekspornya, maka bisa-bisa industri teknologi canggih Amerika Serikat ikut terganggu. Karena berdasarkan survei US Geological, 54% suplai germanium Amerika Serikat yang berguna untuk teknologi infrared dan fiber optik berasal dari China. Kemudian, untuk suplai gallium yang digunakan pada teknologi semikonduktor, Amerika Serikat mengimpor sebesar 21% dari China. Namun, pembatasan terhadap ekspor material langka itu sebenarnya sudah China lakukan secara bertahap beberapa waktu belakangan. Pada akhir tahun 2023, China mengeluarkan kerangka hukum untuk mengontrol ekspor gallium dan germanium. Lalu pada 15 September 2024, China turut menambahkan antimoni ke dalam kerangka hukum itu. Kemudian pada Oktober 2024, China mengharuskan para produsen material langka untuk melaporkan secara detail bagaimana Amerika Serikat dan Barat akan menggunakan bahan baku itu. Kira-kira seberapa besar pengaruh kebijakan China ini?
Sebenarnya, ini bukan kali pertama Cina menerapkan kebijakan serupa. Karena pada tahun 2010, Cina juga pernah menerapkan hal serupa kepada Jepang yang berujung pada embargo. Waktu itu, Jepang yang bergantung sepenuhnya pada impor bahan baku Cina jelas kewalahan dan harus mencari produsen lainnya. Tapi, Amerika Serikat nampaknya bisa mengatasi ancaman dari Cina lebih baik dan tidak akan terlalu terpukul seperti Jepang. Karena dalam beberapa tahun belakangan, Amerika Serikat telah membeli bahan setengah jadi dari negara-negara lain selain Cina. Tapi tetap saja, kebijakan Cina itu menimbulkan sentimen kurang baik dari komunitas keamanan nasional Amerika Serikat. Karena di dalam kebijakan tersebut, ekspor baja tungsten turut masuk ke dalam material yang dibatasi oleh Cina. Padahal baja tungsten merupakan salah satu bahan terpenting dalam pembuatan peluru. Sebenarnya, bisa saja Amerika Serikat membuka tambang tungsten di Nevada. Tapi proses itu masih harus memakan waktu 3 tahun lamanya. Selain itu, bisa saja Amerika Serikat mencari alternatif lain selain mengandalkan impor dari Cina. Alhasil, kebijakan pembatasan dan pelarangan ekspor Cina bisa saja menjadi bumerang bagi negara itu. Dinamika hubungan perdagangan dan ekonomi Cina-Amerika Serikat diwarnai berbagai kondisi panas dingin. Pasalnya, sejak 1998, Cina telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat. Untuk itulah, meski kedua negara kerap saling membalas kebijakan keras terkait perang dagang, tetap saja ketergantungan di antara keduanya tak terbantahkan. Kira-kira, akankah kebijakan Donald Trump di masa jabatannya esok akan mendatangkan manfaat bagi hubungan kedua negara, atau justru lebih banyak menimbulkan mudarat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.